Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi ini tanggal 20 Desember 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Berarti kita mengawali bersama Tuhan pagi ini sebelum kita beraktivitas. Dan nanti malam kita berdoa lagi, jadikan Yesus sebagai akhir dalam hidup kita. Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir, berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13, Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Yang memberikan kita sehat, bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan seharusnya kita mencari Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, angkat jiwaku, untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 26 ayat 8 saya baca firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nanti kita baca di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14, satu pasal penuh. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu bersama saya sebagai hamba Tuhan. Dibawa untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga tidak ada celah sepanjang hari ini. Pagi ini kita tutup dengan firman Tuhan dan doa. Kita pagari. Karena nanti kita beraktivitas, terlebih dahulu kita doa dulu. Supaya Tuhan memagari kita. Tuhan akan angkat hidup kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga nanti Bapak Ibu beraktivitas sudah dibentengi dengan benteng yang teguh dari Tuhan. Termasuk nanti malam, pada waktu kita mau tidur, terlebih dahulu ditutup dengan doa. Supaya betul-betul kita dipagari dengan pagar ilahi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku ke tempat yang tertinggilah, kenapa hatiku merindulah. Haleluya. Waktu berjalan mintaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Dalam Mazmur 26 ayat 11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskan aku dan kasihanlah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Haleluya. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Amin. Haleluya. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah, tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi bersama Yesus. Tuhan angkatkan jiwaku. Amin. Haleluya. Untuk lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Amin. Haleluya. Tinggalkan semua dosaku dan hidup bersama Yesus. Haleluya. Aku percaya dan mau taat melakukan firman Tuhan. Angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu.
makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku, amin. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, nama yang sempurna, nama yang mulia, nama yang kudus. Angkatlah hidupku lebih dekat bersama-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, marilah bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan, ubahkan hatiku, isilah hatiku dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna. Roh Kudus pegang hidupku sampai nanti aku berjumpa dengan Yesus. Tuhan, sucikan mulutku, sucikanlah pikiran dan hatiku. Tubuh jiwa rohku dikuduskan sebentar. Kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua kilap salahku Bapa. Marilah Tuhan Yesus, peganglah hidupku sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Tuhan, angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menembus dan berdoa hal. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Inilah penting Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara semua adalah anak-anak Tuhan yang dipilih sama Tuhan. Tetap semangat untuk tidak bosan. Pagi, malam, ditambah mungkin siang atau apapun Bapak Ibu ada kegiatan, selalu bergaul karib dengan Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada waktu untuk berdoa siang hari, silakan. Pokoknya kita makin hari kita mau lebih tinggi. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Ya, karena suatu hari kalau kita memang bukan dunia ini, kita berani tanggalkan kedagingan kita, egois kita, hawa nafsu kita, hal yang tidak berkenan. Kita lempar, kita buang dalam nama Yesus. Tapi biar hidup kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari makin hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari dipuji Tuhan, kita sekarang baca rutin
Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman selagi kita hidup di dunia ini. Bukan kalau sudah mati, sudah selesai, sudah. Kalau Tuhan sudah panggil, tubuh kita ada di dalam kubur. Nggak bisa main gitar lagi, nggak bisa menyanyi lagi. Ya, sebagai patung sudah. Jiwa dan rohnya diangkat sama Tuhan. Untuk itu mari dari setiap kita, setiap saat yang Tuhan berikan kesempatan buat kita, jangan pergunakan waktu dengan sia-sia, tapi pergunakan hidupku untuk bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 dengan tema yaitu satu hal kalau kurindu minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Mari kita baca dari ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengbung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Satu pasal penuh kita sudah baca. Terima kasih kepada Yesus. Kasih Tuhan sempurna. Kita dipelihara sama Tuhan, tidak sakit. Sedangkan banyak saudara-saudara kita di rumah sakit yang banyak sakit, bahkan ada yang meninggal kena COVID. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita masih hidup sehat, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, bisa baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, ini anugerah Tuhan yang besar. Harus kita lawan daging kita. Kalau sampai saudara malas, saya sendiri kalau lawan daging ini sama saudara, malas, bosan, jenuh bisa terjadi. Justru itu timbul dari kedagingan kita. Daging kita ini harus kita lawan dengan roh yang teguh dari Tuhan. Untuk itu menjadi kerinduan kita bersama. Di ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Komitmen dengan Tuhan. Hidup ini berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Saya bisa hidup sampai detik ini, bisa lolos dari tengah-tengah tahun lalu Delta, varian Delta, COVID. Kalau bukan anugerah Tuhan, saya bisa juga kena COVID dan meninggal. Bisa terjadi. Karena banyak rekan-rekan saya hamba Tuhan sudah lewat, termasuk adik kandung saya, putra saya. Tapi putra saya dipanggil Tuhan memang dari awalnya. Dia bilang pada waktu ulang tahun saya, mungkin aku lebih dulu papi. Coba itu di bulan Agustus.
Jadi jelas di bulan Oktober 2 bulan kemudian dipanggil sama Tuhan. Setiap kita nanti kelak akan tinggalkan dunia. Tapi saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan yang cinta Tuhan Yesus, yang cinta kepada sesama, supaya banyak orang bertobat. Jadi saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya panjang umur, berikan saya sehat. Dalam nama Yesus, seperti saat ini saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau berkenan Bapa, saya tidak mau meninggal karena sakit. Tapi saya mau tinggalkan dunia ini bersama Tuhan Yesus kalau saya dirapture, diangkat. Sebelum itu terjadi, saya ingin hidup sehat, dipelihara sama Tuhan bersama istri putri saya. Bersama Bapak Ibu, ayo kita semua sehat, minta sama Tuhan. Tapi kalau kita sehat bukan pas kita ditutin daging hura-hura seenaknya, mentang-mentang Tuhan kasih sehat, kita mau hidup di dalam kedagingan. Tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya mau hidup sehat untuk sehat rohani. Memberitakan firman Tuhan supaya mengajak banyak orang-orang yang berdosa jangan main dosa lagi. Supaya orang bertobat datang kepada Yesus. Sudah waktunya kita harus dengar Tuhan. Sudah waktunya kita bertobat. Sudah waktunya hati kita motif firman Tuhan. Seperti di dalam ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Ini kata firman Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Supaya jangan sampai kita ikutin daging. Jangan sampai kita ikutin hawa nafsu. Jangan ikutin suara iblis. Jangan ikutin suara teman-teman yang selalu hidup dalam daging. Tidak mau berdoa. Mau foya-foya, mau menikmati hidup di dalam dunia. Ingat, dunia akan lenyap. Tapi kalau ikuti firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Allah, akan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Tinggalkan kedagingan. Tapi yang menjadi kerinduan kita, ada di dalam rumah Tuhan, seumur hidup kita. Jadi artinya apa? Membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Karena dia sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya. Saya tidak pernah bosan dalam nama Tuhan Yesus. Selalu saya rindu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Semangat saya kalau sudah melayani pekerjaan Tuhan. Semangat saya beritakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hidup harus ada di dalam kehidupan kita. Hidupi hidupmu di dalam firman Tuhan. Sehingga kalau hidupmu ada dalam firman Tuhan. Di ayat 14. Nanti karena Tuhan kuatkan dan teguhkan hatimu. Nanti karena ada kekuatan yang dahsyat. Bukti nyata saya dapat kekuatan dari Tuhan. Biarpun menghadapi daging yang seringkali akan mengganggu saya. Tapi saya tolak dalam nama Yesus. Saya bangkit, saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya bangkit ikutin Tuhan. Apa maunya Tuhan, saya tidak ikutin maunya daging. Kalau itu daging nafsu tidak mau nyampe firman Tuhan, mau enak-enak, ujung-ujungnya kematian. Tapi kalau saya ikuti Yesus, jalan yang lurus. Jalan yang menuju kepada kesempurnaan. Maka kerinduan sesuai dengan pujian ini. Tuhan, angkat jiwaku untuk lebih dekat dengan Tuhan. Supaya makin hari kita makin usia, makin dewasa. Dewasalah rohani. Bukan hanya dewasa dalam tubuh jasmani. Makin ikuti emosional. Kalau ikutin dunia, nafsu tambah. Emosi tambah, darah tinggi. Suka marah, suka ribut, suka tersinggung. Tapi kalau kita firman Tuhan, kita beda. Kita tampil beda. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Ada kerinduan kita bersama Tuhan. Pakai hidupku sesuai dengan maunya Tuhan. Bentuklah hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan Yesus, bentuklah hidupku, karakterku, perilakuku, tubuh, jiwa, dan rohku ya Tuhan, terpelihara sempurna. Tuhan angkatlah hidupku menjadi satu kerinduan yang selalu bersama Engkau seumur hidupku. Bahagia sukacita sampai selama-lamanya. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu.
makin tinggi. Ku merindu untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar makin hari kita makin cinta Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Lebih dari pemenang, Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Haleluya. Amin.